ada satu kata yang dipesan oleh ibu mertua saya yang hari ini udah almarhum. Kalau susah, kalau kalian tidak bisa makan, pulang. Masih ada mama. Ada. Itu berat, Pak. Saya betapa luar biasanya orang tua ya. Dalam kondisi apapun anaknya, tetaplah anak. Lo dunggewol orang Manado dang. Hmm. Ini ti Ibu Fatma ini. Ya. Yang jadi istri sekarang ini. Ya. Oh. Berarti waktu itu kan dengan odoi betia 1, miliar betul. Upilo nikah aja. Jauh botilo nikah jauh karena mendata doya. Kan keuntungan lo mas. Jadi sebetulnya lo nikah itu karena mampulito doi. Maksudnya? Saat itu kan terjadi turbulensi yang dari bahasa gaul itu turbulensi. Pandelo sama malo lati lo banggurup. Banggurup. Tuh lo banggurup itu kan bolo sisalio. Malah mikirangi saat itu saya sudah umur 20 tahun. Mau menikah. Jadi ketika dengan ada uang miliaran, tidak bisa dijamin bahwa kita sukses terus aja. Oh tidak. Akhirnya lo deh. Punya uang itu bukan berarti kita sudah sukses. Justru kalau yang saya rasakan saat itu dari 2017 toh. 2007. 2007 itu kan saya mulai masuk di dunia emas itu. Tahun 2000 itu saya kan mulai terjadi turbulensi, artinya turbulensinya optimal, mulai terjadi persaingan harga. Mulai data pembeli. Wah, patak dongko muda tiali kan kehidupan lawen. Iya. Ngambilnya malah gampang. Artinya karena pikiran dongko muda, dongko bujangi, gampang mau tak doi gampangin pe. Tapi tiba-tiba akhirnya tiba kan ilo dunggal turbulensi mampulito doi itu. Bangkrut waktu itu. Bangkrut. Artinya kebangkrutan itu kan biasa doi patam bangkrut itu susah ada gambar yola. Iya. Saya dengar di haji berapa kali, bukan cuma 1 kali bangkrut, tapi di beberapa kali bangkrut. Wanure Keniolo itu apa? Saya mengalami 4 kali kebangkrutan. 4 kali? Ya. Dan 4 kali kebangkrutan itu membuat saya sampai seperti ini. Nah sekarang ada cerita yang tadi Pak Misran, Pak Haji. Dengan sisa uang, artinya Debo masih ada sisa upilo nikah. Itu waktu itu sisa berapa? Ngono sisa upilo nikah itu? Dong artinya Debo dong golo ile tolama atau dompet. Waktu itu timah itu dong sempat lo ngisi Riki doi. Karena lo bata doi. Lu di tas. Tara 600 juta ini sirkil ya. Artinya sih saya selalu penjajahan. Iya. Jadi karena mati donggo titi lantai tiali dah. Mulai berkurang karena mungkin kehidupan saya yang tidak di manage kan. Donggo muda wow. Oh biasa di duduk data. Biasa udah data kan. Sampai terakhir itu baik bololo nikah be. Artinya lo nikah tiali, alhamdulillah dia bodonggo irikiau tidak membuat orang tua sibuk. Artinya dia bodonggo. Orang tua itu arti bolo apa adanya mereka. Istilahnya tinggal dia bolo mau 2. Tapi orang tahu ini bangkrut. Justru saya papa yang menyarankan ponika yo. Oh iya. Sudah, jadi proses kawin artinya berjalan normal. Ya. Setelah nikah, saya kembali ke dunia pasar.
Angge ke dunia pasar karena Masih di sana, masih di dongket tema. Kota Meladu. Timai tua lo nikah alhamdulillah kan jalohei lo ya Allah taala wal rahmat. Jadi selang 2-3 bulan timai tua sama ilo pulua apa semua. Saya saat menjalani kehidupan itu karena di betoto usaha emas mak terlalu banyak saingan, saya kembali ke dunia lama pasar. Mulai bermain rempah-rempah. Begitu anak lahir, saya juga bangkrut. Bangkrut kedua itu. Bangkrut kedua. Bangkrut kedua. Nah begitu bangkrut kedua itu ada satu yang saya sampai hari ini tidak lupa. Saya mengalami depresi. Depresi itu dia apa? Saya tidak mau lagi keluar dari kamar. Karena tidak menerima ini kebangkrutan ini. Iya, kan ada rasa malu, gengsi, Sampai saya mau keluar dari kamar itu, buang air, baru mandi, baru masuk kamar lagi. Makan apa semua itu prosesnya di kamar kurang lebih 2 mingguan. Nanti saya istri hibur apa semua baru. 6 bulan anak itu lahir, 6 bulan kemudian saya tinggalkan Manado. Tujuannya ke Gorontalo. Tapi ternyata saya tidak sampai di Gorontalo, saya cuma sampai di Kuandang. Justru saya pindah daerah ke Toli-Toli. Saya pernah dengar cerita begini, bahwa di haji pada saat itu Maulid itu haling holontar. Karena apa? Kenapa saya tidak pulang ke rumah? Yang pertama saya malu. Karena? Saya malu sama orang tua saya. Karena waktu itu tali saya beli ajus itu odoi. Memang kondisi bangkrut itu kan 1000 di keluarga. Sehingga saya malu untuk ketemu orang tua. Jadi saya naik mobil dari Manado itu, saya cuma turun di pertigaan Kuandang, saya ke Manano. Istri bawa? Tidak. Jadi istri ditinggalkan. Timai tua ulo takikina beti saya titip sama orang tua. Saya minta izin. Saya bilang saya masih mau cari di tempat lain. Tapi saya tidak bilang sama mertua kalau kemana. Saya pamitan. Saya turun di pertigaan Kuandang itu, saya ke Manano Anggrek. Di situ kurang lebih 3-4 hari baru saya naik kapal Toli-Toli. Ikut rombongan yang Bapete Cingke. Saat itu musim cingke di Toli-Toli. Artinya harus mau tapudoi itu. Harus mau tapudoi karena di suasana kebangkrutan ini. Ya. Waktu saya tinggalkan Manado itu, watia uolo dede lo barangi, waktu itu uolo abang. Senter cas yang lipat. Untuk mau jual atau? Mau jual. Itu pun saya hutang. Bilu 5 beti saya. Beti upodahang beti. Beti podahang. Alasannya bahwa petalia late sekitaran begitu Meladu. Jadi artinya lo halingai beti lo berangkat meti memang sama sekali jauh doi. Dia lo memang dulu mah. Jadi saya jual dulu beberapa barang di pasar dengan bermodalkan itu dari center tadi. Saya dapat biaya. Saya dengar cerita ada musim cingke di Toli-Toli. Saya ikut orang Gorontalo yang rombongan mau ke sana. Naik kapal ini nunggu kapal kayu apa betul tower. Pelabuhan Kuandang, Jatuh Anggrek Kuandang. Nunggu kapal kayu. Tuh Wanengo. Berangkat oleh Toli-Toli. Saya baru kali itu ke Toli-Toli. Beito Toli-Toli yang kota Cingke itu ternyata tanda libe itu Tugu Cingke. Harapannya di sana langsung habis barang. Saya dapat keuntungan berkali lipat, baru beli lagi, jual lagi. Ternyata itu nggak apa. Beito sentero dito. Mangopenga mila beito bela-bela lo sentero dito. Akhirnya barang itu jadi lahua.
Jailala, Pak. Ternyata te tomao, mam rata-rata pakai sentro itu. Sudah hampir setiap rumah ada. Ah. Maka terpaksa ini barang karena tidak laku. Doi mahe ahua, Doi mahe ahua. Mau Barang elahi tiba alawa. buli-buli mai. mau elahi alawa wala. Mahiyala walatillah mai. Maka apa yang saya lakukan? Ikut orang yang bapete cingke. Ta rombongan yang nanti ya? Ta rombongan endi. Belum talolo kan. Hari pertama bapete lo deh. Karena Jam tot. lo deh utuh cingke. Lo deh ngopel boli. Jadi lo deh utuh toni heuti. Lo deh totoni lehu luka terus. Saya luka-luka. Satu minggu istirahat. Jadi puskes dirawat. Begitu sehat lagi, PT cingke lagi. Jadi proses itu saya di sana kurang lebih 1 tahun lebih. Di toli-toli. Toli-toli. Saya di toli-toli itu sampai daerah-daerah sekitar Iluntalen. Jadi ini hasil upah bapete cingke. Ila pulita poleh pengonggosi salam tuntu mulat mo. Sampai yang paling saya tidak lupa itu sudah harus pulang saya karena kerinduan itu kan tidak tertahan. Iya, iya. Artinya sudah seperti apa keadaan istri dan anak-anak. Nah, yang kenapa saya bilang saya tidak lupa? Saya pulang itu, jadi rombongan yang bapete cingke itu saya bujuk. Dengan? Orang mau pasir ke Gorontalo dulu. Baru. Nanti kalau berapa hari begitu orang mau balik lagi. Kan kapal 1 minggu itu kapal 2 kali. Iya. Supaya tio mau temonal ti. Supaya dia mau teman. Karena botio tak modal. Oh. Akhirnya, oke mau ali. Tahu male dungam tade pelabuhan kan wati jale ujado. Mame dungam tade pelabuhan. Tanu tiket tu lempe mah di po. Terpaksa dia beli. Saya tekad itu yang penting sampai di Gorontalo. Iya. Naik, bolo to andelo lati aba bol kene-kene timai karena pol mi kapal. Orang pada pulang semua itu. Mahedelo adoi tahu. Wow, saya tidak ada. Tapi karena tekad saya sudah harus ketemu anak istri, saya harus pulang. Harus pulang. Alhamdulillah sampai di pelabuhan Koandang. Saya masih terus ke rumah teman tadi itu di Manado. Baru ada orang 3 hari begitu, kebetulan tetangga dari teman saya itu dia pedagang ikan. Dia muat ikan ke Manado. Saya ikut mobil itu apa? Luti hangat tuh. Loti hangat karena dia adoi kan. Boti te ola oloti kan dunggal me keluarga wala semua hiali wala mai lo pulito doi. Iya. Dia tahu kondisi saya naik itu bukan di samping sopir, Pak. Tapi Toyota box ikan begitu hati. Atau di Balaka? Di Balaka. Berangkat jam 10 malam dengan ikan yang dibawain. Saya tidur di atas box ikan. Box ikan. Tiaba boleh bayangkan keadaan saya saat itu. Hanya untuk supaya tunggulah deh hiala wala. Hanya untuk supaya ketemu saya anak istri. ketemu anak istri. Iya. Dengan tidak ada uang, dengan Ada uang waktu itu saya 10.000. 10.000. Ya. Dan bekal itu mailo himelo. Apilo tu melo. Taman itu ya. Taman. Taman. Jadi mereka singgah rumah makan, saya tidak turun. Saya makan nasi bungkus daun itu. Mereka ajak makan, saya bilang saya ada. Sampai di Pasar Bersahati kan ada tempat ini di sana kan, penjualan ikan. Alhamdulillah dia tidak minta bayar. Setelah itu saya ketemu teman-teman yang pedagang pasar yang Teman sudah lama. teman lama. Saya dikasih uang waktu itu kurang lebih 500.000. Ah. Saya dari Manado ke Minahasa ketemu istri. Ada satu hal yang apa ya?
Mau ololok apa sebenarnya? Tiaba bayangkan anak yang saya tinggal 6 bulan tidak kenal lagi saya. Sedih kalau ingat itu. Jadi saya datang itu dia lagi main di depan rumah, saya panggil dengan nama kan. Dia lari Pak, dia lari. Dia mengadu ke istri saya, mama, ada om tidak tahu siapa. Jadi dia tidak kenal lagi ti haji. Iya, Di otali ti Pak politik karena ti lama 6 bulan itu. iya, saya apa ya? Perih sebenarnya saat itu. Saya merasa bersalah karena namanya anak kan, Ya. dia pasti nggak paham apa yang terjadi. Dan proses mengenalkan kembali, mendekatkan kembali saya dengan anak saya 3 hari. Tidak mau saya peluk. Nanti semua neneknya, istri saya meyakinkan bahwa saya bapaknya. Baru dia mau. Makanya kalau sekarang ini, kalau namanya urusan anak bagi saya prioritas itu. Apapun urusannya, saya namanya urusan anak. Segalanya Abah saya buat saya. Saya datang dengan tidak punya apa-apa. Jadi saya berangkat meninggalkan dia umur 6 bulan. Saya kembali dia udah umur hampir 2 tahun itu. Dan Dengan tidak punya apa-apa tidak punya juga. apa-apa. Merantau tidak ada hasil. Ya. Yang luar biasanya saat itu istri saya ini dia kembali menerima saya apa adanya. Kalau maaf apa saya sedih. Dan yang luar biasa lagi, saya menemui mereka itu hanya saya ingin saya ajak mereka untuk ke Gorontalo. Apa yang dikatakan istri pada saat di haji sampai tiba di sana? Istri saya nangis. Yang ada di pikirannya saya tidak akan kembali lagi. Dan dia merasa bahwa anak-anak ini pasti dia jadi ayah sekaligus ibu. Jadi saat itu karena saya sudah tidur udah 3 hari, sudah akrab kembali dengan anak, dengan istri, dengan mertua. Saya langsung minta izin sama mertua saya. Saya bilang, Ma, saya balik ini ingin jemput anak dan istri. Di kondisi yang tidak punya. Ya, karena kenapa? Saya malu. Saya malu dengan orang tua kandung saya juga malu dengan orang tua yang mertua saya. Jadi saya bulatkan tekad saya saat itu hanya dengan satu keyakinan, tidak mungkin Allah tidak kasih rezeki. Yang luar biasa, Pak. Istri saya mau. Karena saya bilang, saya datang untuk menjemput kalian. Kalau masih mau, ayo ikut saya. Tidak mungkin kalian tidak makan. Selama saya bisa makan, kalian juga bisa makan. Alhamdulillah istri saya memilih untuk ikut saya. Apapun keadaan. Ya. Jadi waktu itu ongkos saya dengan keluarga Gorontalo itu ditanggung oleh mertua saya. Mertua saya dengan nangis ngantar. Bismillah. Mama yakin, Papa yakin kalian bisa hidup. Ada satu kata ya.
yang dipesan oleh ibu mertua saya yang hari ini udah almarhum. Kalau susah, kalau kalian tidak bisa makan, pulang. Masih ada mama. Ada. Itu berat Abah. Saya betapa luar biasanya orang tua ya. Dalam kondisi apapun anaknya, tetaplah anak. Mau susah, mau kaya, mau nakal, mau kondisi apapun. Kalau namanya anak, kalau sudah datang pada orang tua, tetap anak. Mereka akan menyambut kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Makanya kalau saya bicara tentang keluarga, bagi saya keluarga segalanya. Jadi berangkat, bayangkan saya tidak ke rumah orang tua saya. Malu tadi. Saya datang ke Telaga, saya pinjam satu bangunan. Jadi saya cuma tidur satu hari di tempat paman saya yang dulu pernah menyekolahkan saya. Di depan rumahnya itu kan ada warung, ukuran 4x3. Itu bekas warung, itu saya pinjam. Pinjam, kontrak, saya tinggal di situ. Tidak ada listrik, Abah. Jadi Baru aja. saya kontrak di bangunan yang ukuran 4x3 itu, di situ tempat tidur saya. Di situ kami, kan waktu itu udah dengan anak-anak. Di situ tempat saya makan, masak apa semua di situ. Jadi listrik itu di rumah yang tetangga sebelah saya minta untuk nanti saya bayar bulanan 2 mata lampu. Jadi di tempat tidur dengan di tempat makan dan masak. Tapi itu tidak 24 jam. Jadi kebetulan tetangga saya itu kan pedagang. Dia bangun jam 4 subuh. Udah mau ke pasar. Begitu dia bangun mau ke pasar itu dimatikan yang lampu ke saya. Nah gitu. Oh, begitu aja. Iya. Jadi kalau pas dia bangun, dia matikan juga lampu. Dia matikan lampu. Jadi saat itu beberapa tahun itu yang saya alami. Nah, jadi kondisi saat itu yang membuat saya jadi abang bentor. Jadi kan saat itu sambil bawa bentor, kan tidak cukup. Saya mulai kembali ke dunia lama. Jadi saya masuk pasar lokal. Tapi kan masuk pasar lokal ini kan tidak ada modal. Apa yang saya lakukan, Abah? Saya ke Isimu. Jadi di Isimu itu ada tempat pusat pengepul rica. Yang mau dikirim ke Manado itu ada di terminal Isimu. Jadi saya tiap hari itu nongkrong di situ selama 3 bulan. Hanya untuk membangun hubungan, saya lakukan komunikasi. Apa saja saya lakukan. Dan alhamdulillah saat itu saya langsung bisa dapat kepercayaan untuk menangani kembali. Sampai saya lakukan pengiriman rica ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bali. Itu saya lakukan pengiriman. Berarti sudah mulai bangkit lagi, sudah mulai ada. Iya, karena dari jaringan dulu itu kan terbuka lagi. Iya. Jadi begitu misalnya malam ini saya deal harga, misalnya 5.000 1 kilo. Itu 5.000 1 kilo, tapi mereka yang tanggung pesawatnya. Tapi masih tinggal di kontrakan? Masih di situ. Jadi saya begitu deal, mereka kasih tanda jadi 50%. Dari tanda jadi itu mereka kirim, saya sudah bisa beli rica. Begitu rica sudah masuk kargo, sudah di pesawat tinggal saya foto, ditransfer sisanya. Jadi begitu. Berarti ini mulai bangkit, mulai hidup layak berarti. Mulai alhamdulillah mulai ada lah. Sampai
Tiba 2003 itu saya saat itu karena sudah ada rezeki sedikit, di samping saya bawa bentor malam minggu malam Kamis yang setiap hari saya urus itu rica, baru jadi makelar apa. Jadi saya ini pernah jadi makelar tanah, motor, mobil, semua. Mulai odoi itu. Mulai odoi kan. Malo milo hebele petali. Oh. Saya ada rumah tua yang masih di Telaga juga. Dan alhamdulillah rumah yang saya beli itu saya cuma sempat tempati 1 tahun lebih, bermasalah. Nah artinya sudah mulai hidup, sudah mulai bangkit dan sudah Ya. mulai dari tadinya bangkrut atau tidak apa-apa, akhirnya mulai sukses lagi. Ya mulai pelan-pelan. Akhirnya itu beli rumah sambil saya bahonor ya, mulai bahonor. Ketika rumah itu bermasalah, saya kembali bangkrut, drop lagi, kembali ke kontrakan Yang tadi? bukan, Oh iya. yang lebih layak.